Bab ke-22, Ujian Seva. Lis, buruan pulang. Aku berlari menuju parkiran mobil. Pikiranku kacau. Kalau saja aku bisa meminta. Aku ingin bisa dalam sekali hentakan langsung pulang ke rumah. Ada apa? Tanya Rizka saat sudah di dalam mobil. Suamiku jatuh di kamar mandi. Buruan jalan. Iya. Mobil Rizka sudah melesat dari parkiran. Tuhan, lindungi suamiku. Aku tak sanggup kehilangannya. Tambah lagi kecepatannya. Please. Fah, sabar. Ini udah ngebut. Air mata dari tadi sudah banjir di pipi. Aku tak tahu lagi harus seperti apa. Pikiran buruk sudah terlintas di benakku. Fah, suamimu punya darah tinggi enggak? Tanya Rizka. Enggak. Kenapa? Kalau orang udah tua jatuh terus punya darah tinggi, bisa fatal loh. Tambah panik lagi aku mendengar ucapan Rizka. Diam, Riz. Doain yang baik-baik kenapa? Aku semakin tergugu memikirkan keadaan suamiku. Iya, lebih baik aku menghubungi nomor rumah. Kuambil ponsel dan mulai menekan nomor rumah. Tuut. Tak ada jawaban dari panggilanku. Aku berganti menghubungi Biwati dan Biuni, kedua aku. Namun hasilnya tetap sama, nihil. Siapa lagi yang harus aku hubungi? Rizka, ayo cepat. Atau aku aja yang nyetir? Enggak. Bisa bahaya kalau kamu yang bawa. Udah kamu duduk dim aja sebentar lagi sampai. Rizka menghalangiku untuk bergantian menyetir. Rasanya sudah sangat lama aku di jalan, tapi belum sampai juga padahal biasanya enggak sampai 20 menit juga sudah sampai. Akhirnya aku sampai di depan gerbang. Satpam langsung membukakan gerbang untukku. Gegas aku turun dan berlari membuka pintu. Kok gelap? Bibi, Biwati, Biuni. Aku berteriak memanggil kedua aku. Masih saja tak ada jawaban dari orang di dalam rumah. Apa mereka semua pergi ke rumah sakit tanpa menyalakan lampu? Kanda, Aku panik tidak tahu harus berbuat apa. Jika ke rumah sakit mana aku harus pergi? Ceklek. Tiba-tiba cahaya dari layar proyektor menyala. Sejak kapan ada proyektor di sini? Aku mengusap air mataku, memperhatikan gambar yang ada di layar. Itu aku. Gambarku dengan berbagai gaya yang aku tak pernah tahu kapan foto itu diambil. Mulai fotoku saat sekolah, saat berjalan, saat tidur di mobil, saat tertawa, saat manyun. Bahkan saat aku tidur di kamar dengan posisi bak pendekar juga ada. Entah ada berapa puluh foto yang ada diputar di layar. Layar kemudian redup berganti dengan tulisan yang diawali dari huruf satu persatu. Selamat ulang tahun Dinda. Ulang tahun. Hari ini aku ulang tahun. Kenapa bisa lupa? Lampu ruangan kini sudah menyala. Dari balik ruangan keluarlah suamiku dengan setelan jas hitam dan membawa buket bunga. Di belakangnya ada ibu. Bapak juga Seno. Aku menghambur ke pelukan suamiku, aku lempar buket bunga itu. Aku nggak butuh ini semua. Aku berteriak dalam pelukan suamiku. Suamiku mempererat pelukanku lalu mencium kepalaku. Selamat ulang tahun istriku. Kanda jahat. Aku benci Kanda. Teriakku. Masih saja aku mencaci walaupun dalam hati aku begitu gembira orang yang aku cintai dalam keadaan baik-baik saja. Bunganya buat aku aja ya. Fah. Rizka mengambil buket bunga yang tadi aku buang dan meledekku dengan senyumannya. Aku menghapus air mataku dan melepas pelukanku. Apa kalian semua bersekongkol? Kutatap wajah di belakang suamiku satu persatu. Benar saja mereka tidak berani menjawab. Mereka hanya tersenyum. Rizka, apa sudah siap? Tanya suamiku. Siap, bos. Apalagi rencana mereka? Rizka mengambil kain panjang berwarna hitam dari tasnya, kemudian memberikannya pada suamiku. Ada kejutan lagi buat Dinda. Sekarang tutup matanya dulu ya, ucap suamiku. Kemudian menutup mataku dengan kain yang diberikan oleh Rizka. Sekarang aku tak bisa melihat apapun. Suamiku kemudian menuntunku berjalan entah kemana tujuannya. Tak berselang lama aku berhenti. Kemudian perlahan suamiku membuka ikatan kain di belakang kepalaku. Semoga Dinda suka. Selamat ulang tahun sayang. Kata-kata itu terucap sebelum mataku bisa melihat. Perlu beberapa detik agar penglihatanku sempurna. Aku mengerjapkan mataku. Ternyata ini di teras rumah. Mataku membelalak sempurna melihat mobil sedan mewah putih impianku.
Seakan masih tak percaya, aku menutup mulutku dengan kedua tanganku. Aku mendekati mobil putih dengan pita merah besar di atasnya. Beberapa waktu lalu, Rizka menanyakan tentang mobil impian. Aku jawab mobil Lexus 500 warna putih. Aku tak menyangka di hari ulang tahunku aku bisa mendapatkannya. Rizka mendekatiku dan menyerahkan sebuah kunci padaku. Selamat ulang tahun sahabatku, ucap Rizka sambil memelukku erat. Air mata kembali jatuh di pipi. Dia sahabatku, sahabat gilaku, sahabat yang tak pernah meninggalkanku saat aku masih dalam jurang kemiskinan. Terima kasih. Apa kamu bersekongkol dengan suamiku? Tanyaku. Tentu saja. Dia mengiming-imingiku akan membelikan mobil yang sama seperti ini untukku. Aku berputar dan mendelik pada suamiku. Jangan percaya itu sayang. Aku hanya mengiming-imingi dia es krim saja, tak lebih. Mbak, kapan makannya? Seno udah lapar. Hampir saja aku lupa ada mereka yang berdiri di belakang termasuk kedua orang tuaku. Kemudian kami masuk dan makan malam bersama. Fa, aku punya hadiah buat kamu. Diserahkannya paper bag berwarna merah untukku. Apa ini? Aku mencoba membuka bagian atasnya. Aits, stop. Jangan buka sekarang. Nanti aja. Rizka melarangku membuka hadiahnya. Padahal aku sangat penasaran. Kuletakkan kembali paper bag itu di atas meja. Ibu sama bapak juga punya hadiah buatmu. Fa, kotak biru persegi lumayan besar diserahkannya padaku. Apa ini, Bu? Kenapa repot-repot? Bukan apa-apa. Nanti dibuka ya. Semoga Seva suka. Selama ini ibu dan bapak tak pernah memberikanmu hadiah apapun. Mumpung sekarang ada rezeki ibu sama bapak kasih ini buat kamu. Perkataan ibu membuatku terharu. Usaha ibu sudah berkembang pesat, bahkan sudah ada beberapa karyawan yang membantu. Bukan hanya catering untuk kantor, tapi juga untuk acara pernikahan ataupun acara lain di gedung, biasanya pakai catering ibu. Seno juga punya kado buat Mbak Seva. Tak kalah dengan yang lainnya, Seno memberikanku kado dalam kotak berwarna merah. Adikku nggak mau kalah ini. Makasih ya sayang. Aku hendak mencium kening Seno, tapi malah Seno menolaknya. Malu Mbak, Seno udah gede. Ah iya lupa, Seno sudah beranjak remaja sekarang. Tingginya saja sudah sama denganku. Pukul 10 malam mereka semua akhirnya pulang. Sudah kutawarkan untuk menginap, tapi mereka tidak mau, alasannya pagi-pagi harus memasak, sedangkan Rizka alasannya ada jadwal kencan. Suka ngarang memang dia. Pacar aja nggak punya, berhayal mau kencan. Dinda suka kadonya? Tanya suamiku saat sedang sama-sama duduk bersama di ranjang. Suka, tapi aku lebih suka melihat Kanda baik-baik saja. Jangan seperti itu lagi. Aku tak suka. Enggak lucu. Aku memukul dada suamiku dan menyandarkan kepalaku di dadanya. Doa terbaik untukmu sayang. Sudah 1 tahun kita menikah, tapi aku belum juga hamil. Terdengar hela nafas panjang dari suamiku tiap kali aku berkata hal yang sama. Entah apa yang salah atau memang belum diberi kepercayaan sama Tuhan hingga sampai saat ini belum ada tanda-tanda kehamilan di tubuhku. Mungkin belum saatnya sayang, tidak usah terlalu dipikirkan. Selalu seperti itu jawaban suamiku. Kalau ternyata aku tidak bisa hamil bagaimana? Tanyaku sambil memainkan jari suamiku. Berarti takdir Dinda hanya jadi istriku dan Kanda tetap akan setia dengan Dinda. Sudahlah, jangan bertanya seperti ini terus, jawaban Kanda akan tetap sama. Hari ini hari bahagia Dinda. Jangan memikirkan hal yang membuat Dinda sedih. Sejujurnya mungkin sudah ratusan kali aku bertanya. Bahkan aku sudah meminta suamiku untuk menikah dengan perempuan lain, tapi dia menolaknya. Dinda sudah buka kado dari Rizka. Ibu sama Seno belum? Tanya suamiku. Belum, bentar aku ambil dulu. Aku beranjak dan mengambil kado yang tadi aku taruh di atas meja. Aku buka kado yang pertama, ternyata dari Seno. Dia memberiku sebuah jam tangan. Kado kedua dari ibu berisi fotoku yang sudah dibingkai saat masih kecil. Dari dulu aku baru pernah melihatnya. Dinda ternyata cantik juga waktu kecil. Suamiku mengomentari foto usangku. Foto dengan memakai gaun bunga sambil tersenyum ke kamera dengan memperlihatkan gigi gupisku. Aku taruh di meja ya fotonya. Usulku. Jangan sayang. Taruh di bawah ranjang aja. Buat nakutin tikus. Aku melirik suamiku. Mungkin sekarang sudah ketularan sifat Rizka. Bercanda. Taruh di meja aja sayang, sebelah foto kita. Tinggal satu.
Kado dari Rizka. Perasaan aku gak enak kalau berhubungan tentang bocah itu. Kanda aja yang buka ya. Kuserahkan paper bag pada suamiku. Suamiku menarik pita yang ada di atas paper bag kemudian membuka isinya. Nah kan benar. Itu Cunguk memang kasih kadonya luar biasa. Aku hitung ada 10 lingerie dari mulai warna terang, warna pastel tentunya dengan bahan terawang dengan model lengkap bahkan ada yang cuma tali. Selamat ulang tahun sahabatku. Semoga panjang umur, tambah pinter, tambah wangi, tambah banyak gaya, tambah lucu, tambah tembem, pokoknya tambah segalanya. Jangan lupa dipakai pakaian dinasnya ya. Sengaja aku kasih banyak biar ganti tiap jam. Semoga jodohku segera hadir di antara kalian. Nggak apa-apa kan kalau nanti anaknya cowok biar jadi jodohku. Aku jamin kalian gak bakal rugi punya mantu cantik kayak aku. Oh ya, bilang sama suamimu malam ini suruh pakai jurus selang tekam kodok biar tokcer. Salam sayang. Calon mantu milenial Rizka. Antara pengen ketawa dan pengen nimpuk baca kertas ucapan dari Rizka. Kira-kira jurus selang terekam kodok itu bagaimana? Tanya suamiku. Mana aku tahu. Memangnya ada jurus kayak gitu? Entah. Dinda mau pakai baju dari Rizka? Tanya suamiku. Tergantung Kanda. Kalau mau ya aku pakai, kalau enggak ya enggak aku pakai. Jawabku malu-malu. Kodoknya udah cantik tanpa pakai baju kayak gitu. Elangnya udah siap nih. Kodoknya gimana? Kodok juga siap. Hari ini aku bersiap untuk jemput Rizka di kampus. Sekalian perkenalan nantinya aku juga akan mendaftar di kampus Rizka. Ya, dulu memang aku dan Rizka satu kampus. Tapi semenjak aku dikeluarkan dari kampus Rizka juga ikut pindah. Entah apa alasannya. Rencananya aku akan masuk ke Universitas Persada, tempat kuliah Rizka yang sekarang. Jeti jemput. Aku di depan Fakultas Teknik. Pesan dari Rizka. Lagi di jalan bentar lagi nyampe San. Nah itu dia Rizka. Segera aku menepikan mobilku. Pintu mobil dibuka Rizka, kemudian Rizka masuk. Rizka langsung menjatuhkan bobot tubuhnya di kursi mobil. Hari yang melelahkan untuk jiwa yang sepi. Fa, ucap Rizka. Kayak judul film deh. Sahutku. Bukan Fa, itu pantun. Sahut Rizka. Aku terkekeh mendengar jawaban Rizka. Kenapa? Tanyaku. Dosennya aduhai gantengnya tapi galaknya luar biasa. Ngalahin emak-emak yang lagi baca. Nah itu ada kata-kata ganteng. Bisa kan dijadiin pacar buat kamu. Daripada jomblo terus. Saranku. Nggak banget punya cowok galak kayak gitu. Aku tetap tunggu Kanda Junior Dang. Sahut Rizka. Aku jamin kamu gak akan nyesel punya mantu kayak aku. Gimana? Udah dicoba baju sama jurusnya kan? Itu perpaduan yang pas biar calon suamiku cepat launching. Rizka menjelaskan dengan antusias. Rahasia. Jawabku singkat. Mobil sudah memasuki parkiran basement mall. Rizka memintaku menemaninya membeli sepatu. Entah sudah berapa toko sepatu yang kami datangi, tapi belum juga menemukan yang pas. Nyari sepatu model kayak gimana sih, Riz? Yang haknya di depan. Jawab Rizka. Fah, lihat deh. Itu bukannya Mbak Susi ya? Rizka menunjukkan seorang perempuan di kafe yang ada di mall sedang bergelayut mesra pada seorang laki-laki. Mereka tidak hanya berdua, tapi ada satu orang laki-laki lagi. Kita masuk Riz, tapi jangan sampai ketahuan. Untung saja posisi Mbak Susi membelakangi pintu, Jeti mempermudah aku dan Rizka untuk masuk. Kemudian kami memilih tempat duduk yang dekat. Jeti bagaimana Pak? Misalkan kita kerja sama. Kata laki-laki di seberang meja yang duduk dengan Mbak Susi. Tergantung pelayanan dia. Kalau dia memuaskan ya saya setuju dengan kontrak yang Anda buat. Tenang Pak. Dia sudah terlatih untuk itu. Benar kan? Sus. Benar. Sebaiknya sekarang saja kita pergi. Aku sudah tidak tahan ingin membuktikannya. Aku jamin Anda akan puas. Mbak Susi berkata dengan suara yang mendesah. Aku bergidik ngeri mendengarnya. Mbak Susi. Aku memanggilnya saat melintas di depanku. Mbak Susi masih saja bergelayut pada laki-laki itu tanpa merasa risih. Siapa dia Sus? Tanya laki-laki yang satunya. Bukan siapa-siapa. Tidak usah dihiraukan. Ayo jalan. Mbak Susi tidak memindahkan panggilanku, dia terus berjalan tanpa sepatah kata pun untukku.
Penampilan Mbak Susi sudah jauh beda dengan Mbak Susi yang dulu. Sekarang jauh lebih cantik tapi terlalu berlebihan untuk usianya. Menurutku, kenapa Mbak Susi jadi kayak gitu ya? Fa, tanya Rizka. Aku juga nggak tahu, Riz. Jawabku. Ya udahlah, mending sekarang kita makan aja, Yaks. Mumpung di sini. Ajak Rizka. Rizka memesan makanan untuknya juga untukku, tapi entahlah selera makanku sudah menguap entah kemana. Aku masih kepikiran tentang Mbak Susi bahkan sampai aku pulang ke rumah. Dinda, 2 hari lagi Nisa datang dan tinggal di sini. Apa Dinda tidak keberatan? Suamiku menanyakannya saat kami sedang sarapan. Tidak, tentu saja tidak. Justru aku senang. Jawabku. Aku sebenarnya gugup, antara senang dan takut. Semoga ini awal yang baik untukku juga Nisa. Kanda, tadi aku melihat Mbak Susi sama laki-laki di mall, tapi kenapa Mbak Susi? Kanda sudah tahu. Suamiku menyela ucapanku bahkan katanya dia sudah tahu. Dia dijadikan pelicin bisnis. Kanda pernah ditawari oleh rekan bisnis Kanda. Lalu Kanda menerimanya. Kutatap mata suamiku menunggu jawabannya. Tentu saja tidak. Dinda ingat tentang kejadian Siska. Seperti itu juga Susi. Dia dijadikan alat untuk menyuap bisnis. Jika ada yang seperti itu, dengan tegas Kanda menolak bahkan langsung membatalkan semua kontrak kerjanya. Lega rasanya mendengar jawaban suamiku. 2 hari berselang hari ini Nisa datang, suamiku sedang menjemputnya sekalian tadi ke kantor. Kenapa jantungku berdetak lebih kencang seperti ini? Aku terus mondar-mandir di depan pintu. Tok tok tok. Nah itu pasti mereka. Segera aku membuka pintu. Assalamualaikum Dinda. Sapa suamiku. Waalaikumsalam. Jawabku. Nisa di belakang suamiku hanya menunduk. Kemudian tersenyum dengan senyuman yang dipaksakan untukku. Nisa capek? Mau istirahat? Di mana kamarku? Biar aku antar. Tawarku. Tidak usah. Aku bisa sendiri. Tunjukkan saja di mana kamarnya. Nisa menolak tawaranku dengan jawaban yang ketus. Ada kamar di lantai 2 dan di lantai 1. Mbak Nisa mau pilih yang mana? Kalian di lantai mana? Nisa balik tanya kepadaku. Lantai 2. Kalau begitu aku di lantai 1. Aku tidak mau terlalu sering bertemu denganmu. Nisa langsung pergi melewatiku kemudian menuju ke belakang. Dinda yang sabar ya. Mungkin Nisa lelah jadi seperti itu. Suamiku menguatkanku dengan mengusap bahuku. Aku hanya mengangguk dan menarik nafas panjang. Pagi ini aku harus ke rumah ibu. Katanya bapak sesak nafas. Aku khawatir jantung bapak kambuh lagi. Dak, dak, dak. Tertera nama Seno di layar. Halo, assalamualaikum. Mbak, ditunggu bapak sekarang? Iya, sekarang mbak ke rumah. Kegas aku kebersiap-siap dan turun ke bawah. Mau kemana kamu? Tanya Mbak Nisa saat bertemu di teras. Mau ke rumah ibu mbak? Jawabku. Mobil putih itu punya kamu. Tangan Mbak Susi menunjuk pada mobil yang hadiah ulang tahun dari suamiku. Hanya mobil itu yang ada di garasi, yang satu di bawah suamiku dan 2 lagi katanya lagi di servis. Iya mbak, Seva permisi dulu ya, ditunggu bapak soalnya. Aku melangkah melewati Nisa. Tunggu. Nisa menghentikan langkahku. Aku mau pakai mobil itu. Mana kunci?